Shalom, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca dari Alkitab kita, yaitu Kitab Raja-Raja pasal 10. Kitab Raja-Raja pasal 10. Kita akan membaca ayat yang 1 sampai dengan ayat 13. Kita akan membaca pula dengan cara berbalasan, supaya kita semua mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Kunjungan Ratu Negeri Seba. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ayat 2. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu ini. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani, dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu semikian, hingga ia menundukkan kau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir, membawanya dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Seba segala yang dikehendakinya dan memintanya, selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawainya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ratu Seba ini sangat terkenal. Dan hari ini kita berbicara tentang tokoh yang juga sangat terkenal, yaitu Salomo. Salomo itu dalam bahasa Arab menjadi Sulaiman. Dan kemudian secara populer disebut Nabi Sulaiman. Padahal sebenarnya dalam tradisi, dalam kepustakaan Yahudi, dalam kitab-kitab yang paling kuno, Sulaiman itu bukan seorang nabi. Dia adalah seorang raja. Tetapi karena hikmatnya yang begitu tinggi, maka seringkali dia dijuluki nabi. Tapi dia bukan nabi sebetulnya. Tidak ada ketentuan dalam kitab suci tentang hal itu. Karena itu bacaan ini penting. Seba itu siapa? Ratu Seba itu ratu negeri, sekarang itu kira-kira wilayahnya di wilayah Arab Selatan, Ethiopia. Ya. Dia sangat-sangat mengagumi kabar-kabar tentang kebesaran Raja Salomo. Kemudian dia datang ke sana, mau menguji hikmatnya Salomo. Alkitab mengatakan hikmatnya Salomo itu jauh lebih tinggi dari hikmatnya orang-orang Mesir. Lalu di sana digambarkan bahwa ketika dia sampai kepada Salomo, ternyata Salomo bisa menjawab semua pertanyaannya. Wah, luar biasa. Tapi kemudian kalau Anda lihat kira-kira hikmatnya Salomo itu seperti apa? Ini bacaannya aja juga di dalam kitab Raja-Raja. Raja-Raja pasal 3 ayat 16 dan seterusnya itu digambarkan. Bahwa pada suatu saat ada dua orang sundal, perempuan sundal. Dia minta keadilan pada Salomo. Satu saat dia yang satunya punya anak, satunya itu mati. Kemudian anaknya yang mati itu ditukarkan
kepada perempuan Sunda yang di tempat sisinya. Anaknya yang hidup itu diambil sama dia. Kemudian dia berebut, bukan anak saya yang mati, tapi anakmu yang mati. Bukan anaknya dia yang hidup, tapi anak saya yang hidup, anak dia yang mati. Lalu Salomo mengatakan, oke, kamu mengatakan begini, kamu mengatakan begitu. Sekarang ambil pedang. Nah, tolong bayi ini dipotong jadi 2. Supaya adil, kamu dapat, ini dapat. Ini keadilan distributif ala Aristoteles. Nah, kemudian ibunya yang sejati tadi mengatakan jangan potong dia. Lebih baik serahkan aja kepada dia. Saya enggak tega anak itu dipotong. Satunya enggak mengatakan, yang bukan ibunya mengatakan, potong saja. Sama-sama karuan. Tiji tibeh mati siji mati kabeh. Ora oleh bagian, podo oleh bagian. Lalu Salomo mikir, nah berarti yang paling berat kalau anak ini mati, itulah ibunya sendiri. Naluri perempuan. Kalau gitu serahkan anak ini. Dialah ibunya. Banyak hikmat-hikmat Salomo yang seperti itu. Nah kemudian dia mengakui hikmat Salomo dari Ratu Seba ini. Dia mengatakan bahkan yang saya dengar itu hanya separuh dari apa yang saya lihat sekarang. Apa yang saya lihat sekarang lebih daripada apa yang saya dengar tentang Salomo itu. Lalu diberikan kepadanya 120 talenta emas. 120 talenta emas. Itu kira-kira nilainya sama dengan 41 sampai 42 ton emas talenta itu. Yang diberikan oleh Ratu Seba itu. Dan sangat banyak rempah-rempah, batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Seba kepada Salomo. Pertanyaan berikutnya, rempah-rempah itu asalnya dari mana coba? Waktu itu sudah ada jalur perdagangan. Laut Merah, pelabuhan Akaba sekarang ini Ezion Haber namanya. Itu kemudian ke Arab Selatan, ya. Kemudian dari Arab Selatan itu ke India, India ke Indonesia. Di dunia ini pusat rempah-rempah hanya Indonesia. India hanya punya tumbar dan bawang bombay, tetapi tidak punya merica dan pala. Itu terbesar dihasilkan dari pulau-pulau Indonesia Timur. Pertanyaannya, mungkinkah rempah-rempah ini didatangkan dari Indonesia? Lalu Ofir itu dari mana? Jadi suatu saat saya diundang berceramah di lingkungan Islam. Ketika mereka rame Israel Palestina, saya belokkan omongannya. Ofir itu adalah Indonesia. Wah, mereka kaget semua. Biasanya mendengar Sulaiman dongeng semut iso ngomong, sekarang saya lihat faktanya apa. Karena apa ini penting? Saya bukan ngomong begini hanya karena nyeneng-nyenengkan orang Indonesia, tidak. Mari kita lihat faktanya. 1. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir. Membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Kayu cendana itu dari mana? Coba. Persediaan terbesar hanya ada di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kemudian raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja. Luar biasa. Kita pernah menyumbangkan 900 tahun sebelum Masehi. Di bait Allah itu kayu cendana dari Indonesia. Ini mau saya tulis jadi buku loh ini. Dan akan saya jadikan sarasean kebangsaan keliling Indonesia. Ternyata bait Allah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, bahasa populernya kan begitu. Baitul Maqdis itu kayu cendananya dari Indonesia. Emasnya dari Indonesia. Jadi Indonesia ini negeri yang sangat dicintai oleh Tuhan, kan gitu. Sambil merdeka, nah, itu kan. Jadi orang akan melihat, wah kalau gitu kenapa saya harus mikir dongeng? Kenapa saya tidak mikir fakta sejarah? Ofir, menurut penerjemah Alkitab abad keempat Masehi, namanya Hieronymus atau Jerome, Saint Jerome. Dia menulis dalam kitab yang namanya Vulgata. Dalam Vulgata itu
tidak sebanding emas dari Ofir. Diterjemahkan emas dari Ofir adalah emas dari India. Flavius Josephus, seorang ahli sejarah abad pertama, sejaman dengan Yesus, dia mengatakan Ofir adalah Ofara di India Utara. Ofir itu Ofara di India Utara. Yang lain-lain mengatakan itu ada di Somalia. Yang lain-lain mengatakan itu ada di Oman, Arab Tenggara. Tapi persoalannya, Alkitab juga mengatakan jarak untuk pergi ke sana itu hanya diperlukan waktu setahun. Sementara jarak antara Ezion Geber menuju ke Ofir digambarkan dalam Alkitab dengan bongkar pasangnya kapal itu 3 tahun. Jadi terlalu jauh, terlalu dekat kalau Oman, terlalu dekat kalau India. Yang paling mungkin yang lebih jauh dari India. Apa itu sampai 3 tahun? Kalau Anda belajar tentang pelayaran abad-abad sebelum Masehi, misalnya tulisannya, geografinya Ptolemeus yang menyebut Indonesia itu adalah pulau emas. Itu seorang penulis dari Alexandria pada abad pertama Masehi juga, abad 150 Masehi, Ptolemeus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kayu cendana, dan juga dikatakan 2 jenis kera, itu ada di dalam kitab Tawarik. 2 jenis kera. Ya, kera itu juga memang banyak spesiesnya di India ada, di mana-mana ada. Tetapi kera, cendana, emas terbesar, mana dia? Ini yang menjadi masalah. Selama ini orang mengatakan Ofir itu Ofara, India Utara. Tetapi kita tanya pada sejarawan India, apakah negerimu adalah penghasil emas terbesar? Jawabannya ada di Srimad Walmiki Ramayana. Dalam Srimad Walmiki Ramayana dikatakan, ini ceritanya, kalau Ramayana versi India kan tidak sama dengan Anoman lumpat sampun. Itu Ramayana sudah dijawakan. Nah, saudara-saudara, ketika Anoman disuruh mencari oleh Rama, Anoman enek tenan itu bukan masalah. Itu yang penting bahwa itu karya sastra abad kedua Masehi, tahun 150. Dikatakan Rama berkata demikian pada Anoman. Yatna wanto Jawa Dwipam, Sapta Rajo Pasobitam, Suwarna Dwipa Rupya Kamanditam. Jelajahilah negeri Jawa, negeri Nusantara yang dikelilingi oleh 7 pintu gerbang yang terbuat dari emas. Suwarna Dwipa, Pulau Sumatera, tambangnya emas. Loh, sejarawan India yang dirujuk oleh Josephus, yang dirujuk oleh ahli-ahli sejarah abad pertama, kedua, tiga, keempat Masehi, waktu itu belum tahu Indonesia. Waktu itu belum tahu bahwa ada negeri yang laksana cuwilan Firdaus di bumi. Waktu itu belum tahu tentang itu. Karena itu dia menafsirkan paling jauh ya India kan begitu. Nah, orang India sendiri tidak merasa penghasil emas. Bahkan di akhir Sloka Ramayana itu dikatakan demikian. Di negeri paling timur dari kepulauan itu, yaitu maksudnya Nusantara, Dwipantara itu, ada satu gunung yang namanya Gunung Sirsira. Parwata Siro namanya Gunung Parwata. Puncaknya bersalju tinggi menyaput langit. Dikunjungi oleh dewa dan danawa. Mana itu? Gunung Jayawijaya. Di Papua. Gunung Jayawijaya itu kan ada saljunya. Di sana dikunjungi oleh dewa, karena orang India tidak tahu tempat itu terlalu jauh. Dan danawa. Danawa itu yang menjadi bahasa Jawa, Danowo, artinya buto. Jadi bagi orang India, ini kurang ajarnya orang India, orang hitam-hitam itu dianggap buto sama dia. Itulah yang disebut orang Papua. Karena orang India menyebutnya buto, raksasa. Sama dengan Anoman, Sugriwa, Subali. Itu sebetulnya bukan kera. Tapi orang Arya itu ras India yang menang, itu ketika menaklukkan ras Dravida yang tinggal
Orang Drawida itu primitif, dia tinggal di pohon-pohon, maka disebut Wanara, manusia pohon, manusia yang tinggal di pohon-pohon, kemudian oleh orang India dijadikan kera. Lalu di Indonesia Wanoro, jadi Ketek Anoman, Ketek Anilo, itu sebetulnya suku Drawida. Ini menariknya identifikasi sejarah. Jadi ketika Hieronymus penerjemah Alkitab dalam bahasa Latin menunjuk bahwa Ofir itu adalah India. Orang India sendiri mengatakan, kami bukan penghasil emas terbesar. Kami harus mendatangkan emas dari negeri kepulauan jauh. Dari timur yang jauh. Yaitu negeri Dwi Pantara atau negeri Nusantara. Bahkan Nusantara dikenal sebagai bermain-main di tepian pantai. Ini syair Kalidasa. Saat itu angin sepoi bertiup, semerbak wangi bunga-bunga cengkeh, bunga-bunga lawanga. Itu syair India abad ketiga Masehi. Jadi India memuliakan Nusantara. Tapi kenapa disebut India Nusantara ini? Samudra kita kan disebut Samudra India. Karena selama ini Indonesia dianggap imajeri dari India. Fakta mau saya kemukakan. Abad kedua ada yang namanya Didascalia Apostolorum. Itu merupakan naskah gereja purba yang berbicara tentang pelayanan atau peta pelayanan yurisdiksi para rasul. Thomas ketika dibuang undi dia pergi ke India menurut sejarah abad kedua dikatakan kamu akan diutus di India dan negeri-negeri kepulauan jauh. Jadi tugasnya Rasul Thomas itu ke India dan negeri-negeri kepulauan jauh. Di mana negeri-negeri kepulauan jauh? Negeri-negeri kepulauan jauh itu adalah tanah Nusantara. Saya terharu membaca temuan ini. Karena itu sudah lama saya uncai dikit-dikit mulai tahun 1999. Saya mencari datanya, ketemu itu dari Benares ada buku Srimad Walmiki Ramayana. Saya pergi ke Israel ketemu Didascalia Apostolorum dalam bahasa Yunani. Saya pergi lagi ke tempat lain, saya bertemu dengan beberapa naskah. Termasuk yang kemarin itu banyak naskah yang saya temukan selama saya 1 bulan tinggal di Mesir. Dan ini saya jadikan mungkin adalah sumpah Nusantara setelah Sumpah Pemuda. Agar negeri ini tetap bersatu, negeri ini juga tetap memuliakan Tuhan. Tetapi yang saya lihat dari konteks kitab suci. Orang ini tidak suka dengan Alkitab meskipun Alkitab ini sejarah. Karena dianggap Kristen. Kan begitu kan? Tetapi dengan saya tulis di forum kebangsaan, semua orang akan membaca Alkitab. Amin saudara-saudara. Bagaimana tidak? Wong ini sejarahnya begitu. Kalau perlu saya tulis teks Ibraninya. Misalnya contohnya. Deskripsi tentang kepulauan jauh menurut naskah gulungan kitab Nabi Yesaya yang berusia 2150 tahun. Ayo sekarang, sefanatik apapun pasti dia ingin lihat naskah yang usianya 2150 tahun, The Dead Sea Scroll. Di situ ada ungkapan tentang Indonesia dalam kitab Nabi Yesaya, nanti akan saya bacakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi menarik pada konsep Salomo ini? Pertama, Salomo tokoh sejarah. Sulaiman itu tokoh sejarah. Karena dia tokoh sejarah, dia tunduk pada hukum sejarah. Jadi bagi seorang peneliti sejarah, wahyu itu tidak berlaku. Wahyu itu lek sing percaya. Itu yang namanya Wahyu Sihombing kalau tidak percaya. Temannya Frankie Sihombing. Atau Wahyu Suhendro. Atau Wahyu Iskandar. Yang percaya wahyu-wahyu karepmu. Tapi kalau sejarah tidak boleh seperti itu. Sejarah ya sejarah, histori ya histori. Bukan harus dikaburkan dengan keyakinan. Tetapi saya ingin mengangkat teks kitab suci ini sebagai dokumen sejarah karena memang dia ditulis tahun 900 sebelum Masehi Salomo ini. Dan ini secara naskah, manuskrip ini sangat berharga. Wong yang diberitakan ini adalah abad-abad pertama Masehi, abad 9 Masehi. Nah yang namanya Nabi Sulaiman itu kan hidupnya abad 9 sebelum Masehi. Ya naskahnya satu-satunya ini.
Sampean mau nggak seneng dengan Alkitab, kepeksa seneng karena memang ini naskahnya. Nggak ada dokumen yang selengkap ini. Sampean nggak seneng, kepeksa seneng ora apa-apa. Karena nggak ada dokumen lain, mau apa sekarang? Benar apa enggak? Saya ingin wacana-wacana ini dikenal orang banyak. Jadi kitab suci itu menjadi pusat pembelajaran. Menjadi pusat di mana orang akan mengacu kitab suci. Sejarawan mengacu kitab suci. Bukan hanya di gereja. Ini gerakan yang sedang saya lancarkan sekarang. Saya yakin gerakan ini akan berhasil. Karena apa? Karena memang orang ingin tahu itu lebih besar. Tadi malam saya bicara di Parisada Buddha Nichiren Sosu. Pertemuan generasi muda Buddha Nichiren Sosu di Lamongan. Dibuka oleh Bupati Lamongan. Siang tadi saya sudah pulang karena saya pelayanan di sini. Penceramahnya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur. Dan kemarin siang itu ceramahnya adalah Selamat Effendi Yusuf dari MUI, dulu pengurus Golkar. Nah, saya katakan di sana tentang fakta-fakta ini. Orang Buddha, orang Islam, ya kepeksa seneng memang faktanya hanya ini kok. Mau cerita Salomo, mosok abad ke-7 cerita Salomo. Kalau cerita tentang arkeologi Saudi Arabia pada abad ke-7, Quran bisa dijadikan sumber. Tapi kalau bicara Salomo, pembangunan Baitul Maqdis, ya tidak berlaku. Yang berlaku ya kepeksa ini, Alkitab. Kowe ra seneng karepmu seneng eneke megur iki kok. Kan begitu saudara-saudara. Ayo, Anda mau cerita Gajah Mada. Like or dislike, senang atau tidak senang, Anda harus membaca para raton. Senang atau tidak senang harus membaca Negara Kertagama. Kan tidak mungkin Anda mengatakan, Narto ki wong Jawa. Bedakan antara dongeng dengan fakta. Narto ya Narto, bukan Naruto. Meskipun lagi ngetren Naruto, ojo melu sing ngetren, melu sing bener. Sekarang saya mau tunjukkan, pertama selain hikmat Salomo, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 33. Apa yang tertulis di sana ini penting. Begini bunyinya. Ia bersajak tentang pohon-pohonan. Dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Nah, Salomo berbicara tentang burung, bukan Salomo ngomong dengan burung. Coba teksnya. Salomo berbicara tentang pohon-pohonan. Mulai pohon aras dari Lebanon sampai hisop yang tumbuh di dinding batu. Ia berbicara tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Bukan Nabi Sulaiman ngomong dengan iwak. Bukan Nabi Sulaiman ngomong dengan burung. Bukan. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil. Saya waktu masih kecil itu agak nakal. Nakal tapi tidak jahat. Nah ini ceritanya. Setiap kali Hari Raya Idul Fitri, nenek saya mendapat tamu. Tamunya itu adalah teman dari almarhum kakek saya. Jadi setiap dia bertamu yang diceritakan Nabi aja yang diceritakan. Kadang-kadang saya ngintip di balik pintu. Dia cerita pakai bahasa Jawa. Inggih Bu, rumin menika nasik jamanipun Nabi Sulaiman. Menika Nabi Sulaiman menika mboten namung saged tata jalma kalih menungso. Lah wong Nabi Sulaiman menika saged ngendikan kalih sato kewan, ngendikan kalih manuk, ngendikan kalih lumut mawon saged. Terus saya baca tentang hewan dan tentang burung-burung. Bahkan dengan dinding batu, oh rupanya ada salah teks. Dan ternyata sumbernya saya cari. Nggak mudah loh, saya cari sumbernya. Saya belum berani ngomong kalau nggak ketemu sumbernya. Dan sekarang sumbernya sudah saya temukan. Itu di sebuah Targum 2 Ester. Itu kitab apokrifnya orang Yahudi. Jadi ada Targum yang punya nilai sejarah, Targum Yerusalmi, Targum Onkelos itu punya nilai Yonatan. Tapi kalau Targum Ester itu ya klasifikasinya apokrif di kalangan orang Yahudi. Digambarkan, nah ini dalam Targum itu mungkin karena salah membaca tentang burung-burung dibaca bicara dengan burung. Padahal dikatakan Salomo berbicara tentang burung-burung, bukan Salomo bicara dengan burung.
Saya cari teksnya, ternyata ketemu. Pada suatu hari, ini menurut Targum 2 Ester ini dikatakan, Sulaiman punya pasukannya dari burung-burung. Pasukan dari burung-burung dan semua hewan itu dipanggil oleh Salomo. Dan salah satu burung yang besar, itu sering diterjemahkan dengan ayam jantan. Tapi ayam jantan itu di dalam salah satu teks dari bahasa Ethiopia disebut hud-hud. Dan itu yang masuk dalam Al-Quran, burung hud-hud. Burung yang kemudian semua sudah sowan kepada Kanjeng Nabi Sulaiman. Jadi kalau cerita ini seperti dongengnya nenek saya dulu. Kabeh-kabeh ki wis sowan karo Kanjeng Nabi Sulaiman. Lah hud-hud ora teko. Digoleki hud-hud. Lek kowe ora teko tak beleh, katanya Nabi Sulaiman ceritanya gitu. Disembelih. Ternyata hud-hud itu atau ayam jantan besar itu tadi terbang di atas Ethiopia, di atas Sabak, Ratu Seba. Dan cerita tentang Ratu Seba ini di Quran menjadi seorang ratu yang sangat-sangat terkenal sampai menjadi acuan baldatun thayyibatun warrabbun ghafur. Negara yang makmur dalam perkenan atau ridho Tuhan, dalam makfirah Allah, dalam makfirah Tuhan. Kemudian burung ini lihat kepada raja atau Ratu Seba itu. Lalu ketika dia mau dibeleh sama Salomo, dibeleh itu sembelih. Dia datang. Dari mana kamu? Hud-hud, kira-kira seperti itu. Maaf, Baginda, saya baru keliling-keliling dunia dan saya melihat di sana ada sebuah kerajaan di selatan yang tidak mau tunduk kepadamu. Oke. Lalu panglimanya Salomo memanggil burung-burung itu dan kemudian menuliskan surat di atas burung itu. Kemudian ditaruh di burung, di sayapnya burung itu, lalu burung itu terbang seperti pesawat Air Asia, burung sampai ke sana. Kemudian ketika burung itu mau turun, katanya Seba, Ratu Seba sedang menyembah laut. Nah, ini namanya juga dongeng, liting dongeng, intinya apa kan gitu kan. Kemudian lihat, lihat. Di situ ada burung yang mau menjatuhkan surat. Mungkin itu utusan dari negeri lain. Jatuhlah surat itu. Dan kemudian surat itu dari Salomo, Raja Israel. Wahai penguasa negeri Seba, apakah engkau tidak menanyakan tentang kesehatanku? Apabila engkau berlaku baik terhadapku, takluk kepada kerajaanku, kamu akan kuberikan kedudukan yang tinggi setinggi-tingginya. Tapi apabila engkau tidak mau tunduk, kamu akan saya kirim pasukan. Nah, kira seperti itu. Kemudian diterimalah surat itu, dia minta pertimbangan kepada pasukannya. Bagaimana pasukan? Datang aja ke sana sambil lihat-lihat kayak apa si Salomo itu. Dia datang dengan pasukan burung-burung itu tadi. Gak tahu burung gagak ada apa enggak waktu itu. Burung Garuda mungkin juga enggak ada itu. Datang sampai di sana, kemudian waktu dia masuk ke istana Salomo, menurut Targum 2 Ester ini, ternyata singgasannya Salomo terbuat dari kaca. Lantainya terbuat dari kaca. Lalu Salomo mikir, karena Ratu Seba mikir, lalu diangkatlah kainnya. Dia jalan, Salomo tersenyum. Hai Ratu, ini bukan air, tapi ini kaca. Semakin takjublah Ratu Seba kepada Salomo. Cerita ini tidak ada di Alkitab, ini dongeng. Dan cerita ini kemudian masuk ke dunia Islam. Cerita ini juga digambarkan persis dengan cerita Targum Ester itu. Tetapi kalau dalam versi Islam, pasukannya ditambahi jin. Nah kalau di versi Yahudi nggak ada jinnya. Ditambah jin, burung-burung, dan hud-hud tidak hadir. Persis sama intinya. Sampai ketika Sulaiman membunuh hud-hud, hud-hud datang melaporkan apa yang terjadi. Surat yang dikirimkan lewat sayap burung tadi persis juga surat Sulaiman, tapi versinya sudah ditambahi Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman Malik atau Raja Israel kepada Ratu Bilqis. Nah, dari Sabak, bunyinya seperti itu. Tapi persis ini berasal dari dongeng Yahudi abad kedua yang namanya Targum 2 Ester.
Jadi dari mana cerita Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan manuk, bisa ngomong dengan burung? Pembacaan teks ini pertama oleh Targum dibaca salah. Berbicara tentang burung, berbicara tentang pohon. Dalam konteks apa? Untuk menulis sastra hikmat. Untuk menulis Amsal. Konteksnya ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ketika hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur, dan melebihi segala hikmat orang Israel. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, dari orang Israel itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, dan anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohon. Jadi pohon-pohon itu dalam bahasa sajak. Kalau Ebit GAD mengatakan tanyalah pada rumput yang bergoyang, jangan Anda tafsirkan Ebit iso ngomong karo suket, jangan. Ini sejarah dengan dongeng harus bisa dibedakan lah. Coba. Kalau kita memahami agama seperti ini kan luar biasa. Tapi kalau memahami agama kaya dongeng, wis aku rasa percaya karo agama ora patheken. Kecerdasan kita, otak kita, hikmat kita tidak bisa diperbodoh dengan yang namanya fanatisme agama, tahayul agama. Karena itu harus dikonstruksi kembali sesuai dengan sejarah. Ini pemikiran-pemikiran baru yang mungkin orang tidak pernah mikir. Sebab kalau orang sudah ngomong kitab suci, orang wani melebu. Kalau saya berani aja lah, udahlah. Nanti nggak apa-apa. Yang penting kita tidak pernah menyakiti orang. Saya ngomong fakta. Saya percaya orang yang lebih ingin tahu, orang yang pikirannya cerdas ingin tahu, akan mengalahkan ketidaksukaannya pada saya. Saya percaya itu. Karena sudah saya praktekkan di mana-mana. Saya tidak dijauhi. Saya tidak dicekal, saya tidak dimusuhi, saya tidak dikejar-kejar, tapi saya malah dipanggil-panggil. Karena apa? Rasa ingin tahu manusia akan kebenaran, itu jauh lebih penting ketimbang tahayul-tahayul yang dia simpan. Tahayul-tahayul yang dia kembangkan, yang dia ceritakan. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang bangkit dari ketahayulan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang cerdas. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab tadi. Dan pengertian yang amat besar. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Nah kan luar biasa. Jadi ketemu sekarang sumbernya. Salomo bisa ngomong karo tekek. Salomo bisa ngomong karo cecak. Salomo bisa ngomong seperti Angling Darmo ngomong dengan cecak. Itu sudah ketemu. Itu bukan sejarah. Itu dongeng. Karena itu mari kita kembali pada sejarah. Ya wis kepeksa maca Alkitab sik lek ora seneng karo Alkitab. Karena memang ini faktanya. Satu-satunya naskah yang paling kuno yang berbicara dengan tokoh-tokoh yang sekarang dipersoalkan, tokoh-tokoh yang sekarang dihebohkan dalam kasus Palestina, yang dihebohkan dalam kasus Bait Allah, yang dihebohkan dalam kasus Yerusalem Timur. Ini satu-satunya sumber tertua yo mung iki. Hanya ini, seneng ora seneng ya enek iki mau apa? Kan akhirnya seneng juga. Sambil saya mengatakan begitu, saya katakan tugas saya sudah selesai. Yang lain terserah pada Tuhan. Yang terakhir, saya ketika menulis buku religi dan religiositas Bung Karno, bukunya ada di belakang. Anda bisa beli. Waktu itu saya didukung oleh Presiden Gus Dur. Tetapi ketika draft buku itu jadi, saya diminta oleh seorang rekan namanya Ibu Amanda dari masyarakat dialog antaragama. Dia mengatakan, dia panggil saya Mas Bambang. Mas, apa tidak sebaiknya Anda cek and recheck lagi dari tokoh-tokoh dekat Bung Karno? Saya bilang, sudah Mbak. Apa itu? Mr. Nakajima dari Jepang. Saya 3 kali ke Jepang untuk dalam rangka nulis buku ini. Kemudian keluarga Bung Karno, khususnya keluarga yang di PDI Perjuangan, Mas Guru dan sebagainya. Tapi satu yang belum, Ibu Hartini. Karena dia juga sangat penting mengetahui banyak tentang Bung Karno. Yang memang luar biasa informasi beliau, saya diantar oleh Ibu Amanda ini. Dan kemudian saya ketemu dengan anaknya Ibu Hartini sebelum dia menikah dengan Bung Karno.
dengan almarhum Pak Sukoco. Kemudian namanya Ibu Ndari. Dia cerita, ibu biasanya tidak mau diganggu. Tetapi saat Anda telepon berbicara tentang Bung Karno, dan yang dibicarakan bukan sisi politiknya, bukan nasakomnya, tapi yang diceritakan adalah religinya Bung Karno. Beliau meneteskan air mata. Saya datang sowan beliau, saya dipegang seperti dia memegang anaknya. Saya tidak pernah ketemu orang muda yang peduli dengan hal seperti ini. Dia nangis. Terpaksa saya tidak menanya dulu sampai dia berhenti air matanya. Dan dia banyak bicara dalam bahasa Belanda. Bahasa yang tidak saya pahami. Waduh, mati saya. Saya hanya baru belajar bahasa Belanda 1 semester ketika masuk Fakultas Hukum. Waktu itu di Fakultas Hukum masih ada bahasa Belanda. Sekarang karena dosen-dosen bahasa Belanda sudah mati semua, tidak ada sekarang di Fakultas Hukum bahasa Belanda. Jadi saya hanya nangkap, untungnya seorang teman membawa tape recorder. Salah satu yang dikutip oleh Ibu Hartini yang dikatakan Bung Karno. Bung Karno selalu mengatakan pada saya, kita harus dekat pada alam. Saya kalau pagi tidak pernah pakai sepatu. Karena supaya saya bersentuhan langsung dengan bumi. Kita ini asalnya dari tanah, kenapa kita tidak suka dengan tanah? Kenapa paling takut kotor? Padahal kita asalnya dari yang kotor itu, kata Bung Karno. Terus Ibu Hartini, kamu sudah membaca The Spreuken of Solomon, katanya. Spreuken van Salomo. Itu Amsal Salomo, Spreuken van Salomo. Apa yang ditulis di sana? Bung Karno mengatakan, Khatut demir, pergi belajarlah. Ha itu go. Khatut demir, pergi belajarlah pada semut. Semut yang tidak pernah punya raja, tapi punya tempat untuk menyimpan makanan. Itu dari mana? Bung Karno hafal dari kitab Amsal. Hikmat Salomo itulah yang dipraktekkan oleh seorang Soekarno. Luar biasa kan? Orang selama ini hanya melihat Bung Karno itu Muslim. Tetapi saya buktikan di situ, Bung Karno lebih hafal Injil ketimbang Quran. Satu-satunya bahasa yang tidak dikuasai Bung Karno dari sekian banyak bahasa yang lain hanya bahasa Arab. Dia tidak menguasai bahasa Arab. Bung Karno lebih hafal Bhagavad Gita ketimbang Quran. Ini fenomena yang aneh bagi saya. Dan itu saya teliti. Begitu saya teliti jadi buku heboh buku itu. Beberapa tahun yang lalu kan buku itu sempat heboh. Salah satu yang menentang buku itu adalah Pak Dawam Raharjo. Bambang Nursena ini seorang yang menjauhkan Soekarno dari Islam. Terus saya katakan, Islam yang mana Pak? Kalau Islamnya Bapak mungkin iya. Tapi Islamnya Soekarno memang lain dengan Islamnya Bapak. Saya bilang gitu. Itu di Paramadina. Dan yang nyeponsori bedah buku itu, Yayasan Wakaf Paramadina yang dipimpin oleh Nurkolis Majid. Saya ingin mengulang cara-cara seperti ini. Ketika saya mau mengangkat tentang pusaka tumpah darah Indonesia. Ternyata Indonesia ini menyumbangkan sesuatu. Pembangunan bait Allah. Ini hipotesis saya. Emas dari Ofir itulah yang dibawa oleh Salomo dan digunakan untuk apa? Membangun bait Allah. Jadi kalau benar emas kita sampai digunakan, wah luar biasa. Indonesia tidak hanya dengan kaya dengan Mas Parno, Mas Joko, Mas Bambang, tapi juga emas beneran. Makanya Pak Damar Jati ngomong sama saya, semua kok dipanggil emas. Emas kita memang ternyata Suwarna Dwipa, Pulau Emas. Nah, salah satu dulu zaman itu adalah Bukit Tinggi dan juga Bukit Tinggi di Jambi, di Padang, dan di Papua. Sampai sekarang Anda kalau ke pantai-pantai di Papua, Anda mencaruk pasir itu ada emasnya di sana. Kekayaan alam yang seperti ini yang luar biasa. Kita bisa miskin seperti ini. Nah, apa yang dikatakan kitab suci tentang negeri kita? Mari kita baca kitab Nabi Yesaya. Nubuatan akhir zaman. Yesaya pasal yang ke-24. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang 14. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakan Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut.
Dari ujung-ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku. Celakalah aku, sebab para penggarong menggarong. Ya, terus menerus mereka melakukan penggarongannya. Nah, apa mungkin ini bicara tentang Indonesia? Wallahu alam. Tetapi saya meyakini bahwa negeri timur ini ada kaitannya dengan Indonesia. Yang disebut tanah-tanah pesisir laut selama ini dianggap Assyria. Tapi Assyria hanya memiliki 1-2 pulau. Indonesia memiliki ribuan pulau besar dan kecil. Indonesia daerah yang memiliki pantai terluas di dunia. Dan ujung-ujung dunia tidak mungkin Assyria di Irak. Maka sekarang baru ada seorang penulis di Israel yang menulis From Jerusalem to Papua. Dia meyakini bahwa ujung bumi yang ditulis dalam Alkitab adalah Papua. Nah, luar biasa. Gerakan-gerakan sekarang ini semakin hari semakin mendekatkan antara kitab suci dan Indonesia, antara Israel dan Indonesia. Saya berbicara tentang ini bukan mengada-ada, tetapi saya melakukan riset. Terakhir pasal 60, kitab yang sama, kitab Nabi Yesaya. Kita akan membaca dari teks Yesaya pasal 60, itu yang berbicara tentang nubuatan kemuliaan Sion yang akan datang. Pertama kita akan membaca pada ayat 6. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua datang dari Seba. Kaitannya dengan Ratu Seba tadi. Dan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar dan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyeramakan rumah keagunganku. Ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing itu membangun tembok Yerusalem. Membawa emasnya dari pulau-pulau yang jauh. Dari deskripsi sejarah pulau-pulau yang jauh menurut dokumen abad kedua, Ptolemeus dari Alexandria. Kemudian Plato, seorang filosof yang terkenal, dalam bukunya Critias berbicara tentang Atlantik yang hilang, yang deskripsinya mirip dengan Katulistiwa. Semua itu membayangkan bahwa negeri ini pernah agung di masa lampau. Dan Alkitab yang membaca pada akhirnya, pada eskatologi, pada akhir zaman, Indonesia dilibatkan dalam sejarah keselamatan. Ini bukan kebetulan. Maka sekarang pergerakan Injil telah meninggalkan Eropa dan memasuki Asia. Ini bukan kebetulan bahwa di Eropa Injil tidak lagi menjadi sesuatu yang mengilhami, memberikan spirit kepada orang Eropa. Sekarang pusatnya di Asia. Ini yang kemarin saya sampaikan dalam sebuah seminar di Thailand, di Evangelistic Bangkok Evangelistic Ministry. Saya sampaikan ini dan saya mengatakan kita harus melayani negeri ini mulai dari Thailand selatan sampai negeri sebelah selatan, yaitu Indonesia. Karena negeri ini saya yakin akan menjadi pusat bagi evangelisasi, pusat nama Tuhan dan kebenaran akan diwartakan dari sini. Ada banyak fakta yang tidak bisa saya jelaskan, tetapi ke depan saya yakin, saya beriman bahwa Indonesia akan luar biasa. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia akan dipakai Tuhan. Apa? Sumber dayanya apa? Kita punya penduduk cukup besar. Kalau penduduk Cina, mereka tidak banyak peduli dengan agama. Orang Indonesia penduduk yang paling peduli dengan religiositas.
Orang penduduk yang degup dadanya diisi dengan relung-relung kesadaran tentang adanya Tuhan, kata Bung Karno. Itulah Indonesia. Betapa hebatnya kalau Indonesia menjadi pusat bagi pewartaan kabar baik ke seluruh dunia. Karena itu apa? Catatan yang pertama, jangan lagi mengekor pada orang lain. Jangan lagi mengikut paradigma londo dingdong. Jangan lagi mengikut paradigma orang barat. Kembali ke jati dirimu. Tuhan akan memakai negeri ini. Tuhan akan membuat negeri ini hebat. Tuhan akan memulihkan negeri ini. Dan Tuhan akan membuat negeri ini menjadi pusat yang mewartakan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sadar, kami percaya, kami yakin bahwa Engkau punya rencana yang indah untuk Indonesia. Kami prihatin di tengah-tengah negeri kami yang sering didera oleh kemiskinan. Di tengah kelimpahan alam yang luar biasa, melimpah ruah, bagaikan untayan jamrud di Katulistiwa. Tapi ironisnya negeri ini sekarang nyaris terpecah-pecah. Karena ideologi asing. Karena keyakinan-keyakinan yang tidak cocok dengan kebenaran. Saya percaya, kami percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan akan melebihi dari kuasa-kuasa teroris dimanapun juga. Mereka datang untuk membunuh, tetapi Yesus datang untuk memberi hidup. Mereka datang untuk membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberi keselamatan. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu akan mengalahkan kuasa-kuasa dunia. Dan kami yakin bahwa peristiwa itu, penggenapan itu sudah dekat. Kami yakin dan kami percaya negeri-negeri kepulauan jauh akan memuliakan Tuhan. Akan memberikan persembahan-persembahan untuk menyemarakkan bait keagungan-Mu. Tuhan, kami rindu bahwa nubuat itu akan digenapi dalam waktu segera mungkin. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk mengumpulkan banyak orang agar dimuridkan, agar diberi pemahaman baru. Kami kadang-kadang tidak sabar dengan jalannya sekat-sekat organisasi yang tidak siap. Kami kadang-kadang juga tidak sadar dengan orang sekeliling kami yang tidak siap mengerti apa yang disampaikan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan mematahkan semua rintangan. Meskipun kadang-kadang tampak otoriter, tetapi kami yakin bahwa apabila itu semuanya dilakukan karena tidak sabar menunggu bahwa kenyataan ini akan terjadi di depan mata kami. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jangan kehendak kami yang jadi. Kami juga berdoa untuk negeri yang tercinta Indonesia. Negeri yang kemungkinan besar pernah menyumbangkan emasnya untuk pembangunan bait Allah. Negeri yang membawa kayu cendana untuk rebana memuji Tuhan. Negeri yang telah menyemarakkan bait keagungan-Mu. Di akhir zaman negeri ini juga Engkau akan pilih. Kami percaya Tuhan bahwa penggenapan itu sedang terjadi dan akan terus terjadi. Ajar Tuhan kami terlibat dalam gerakan rohani ini. Ajar kami untuk terlibat, untuk rela, untuk menjadi utusan-utusan-Mu. Utuslah kami Tuhan, agar negeri ini semakin dipulihkan. Dan negeri ini akan membawa berkat bagi negeri-negeri yang lain. Kami percaya dengan mata iman kami yang memandang ke depan, bahwa Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GP Alpha Omega. Kami percaya bahwa gereja ini hadir bukan karena sesuatu hal yang lain, tetapi karena Tuhan sendiri yang menghendaki. Kami percaya bahwa gereja ini akan bertahan. Dalam segala kesulitannya Tuhan akan menjawab. Engkau tahu pergumulan kami masing-masing di gereja ini. Bahkan juga di gereja-gereja lain. Kami percaya Tuhan sedang berbuat. Mungkin kami harus meninggalkan sikap-sikap kami yang kolot. Yang fanatik pada simbol. Yang fanatik pada lembaga keagamaan. Tetapi kami percaya dengan kuasa Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, tidak ada yang mampu mengalahkan. Dan di dalam nama Yesus, segala rintangan kami patahkan. Di dalam nama Yesus, segala paradigma ini akan selesai, akan rampung, dan akan paripurna pada akhirnya. Demi kemuliaan nama Tuhan.
Kami berdoa untuk Pendeta Lukas Supii dan Ibu. Kami berdoa kepada Pendeta Bambang Sutrisno beserta keluarga dan seluruh kerabat pelayan di GBI Alpha Omega ini ke dalam tangan Tuhan kami serahkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.